Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya, Okviana Putri Wijaya, dengan NIM 210663110065. Nah, pada kali ini saya akan kembali untuk mempresentasikan dengan hasil resume saya pada mata kuliah Kimia Dasar 2 dengan judul Kesetimbangan asam basa. Pada kali ini, untuk pembahasan asam basa sendiri akan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tentang kesetimbangan asam basa sebagai buffer atau larutan penyangga. Kemudian yang kedua yaitu tentang kekuatan dari larutan asam basa dan juga garamnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang asam basa dan ionnya. Kemudian yang keempat adalah tentang penghadapan material dari asam basa. Oke, mari kita mulai untuk materinya. Kesetimbangan asam basa atau larutan penyangga atau buffer dari asam basa. Seperti yang kita tahu, pada sistem kehidupan, baik biologi maupun secara kimia, tidak lepas dari yang namanya pH atau keasaman. Ya, pH atau keasaman sudah bukan hal yang asing lagi bagi kita, karena keberadaan pH dapat kita temui pada implementasi kehidupan, baik pada makanan ataupun dari dalam diri tubuh kita sendiri. Sebagai contoh, pada nomor 1, yaitu adanya pH tekanan darah manusia berada pada skala 7,35 sampai 7,42. Jika kurang atau lebih dari pH tersebut, maka kemungkinan besar maka orang tersebut akan meninggal. Maksudnya yaitu pada skala pH seperti yang kita tahu, yaitu dari skala 1 sampai dengan 14. Skala 1 sampai dengan 6 menunjukkan pH tersebut adalah asam, sedangkan lebih dari 7 menunjukkan suatu pH basa. Nah, tekanan darah manusia yang berada pada skala 7,35 hingga 7,42 ini menunjukkan bahwa kondisi pH keasaman dari tekanan darah itu normal, berada di jalur netral, walaupun bergeser ke sedikit basah namun tidak terlalu basah. Kemudian, seperti yang kita tahu, sebagai contoh lagi, yaitu pH perairan pada sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Di mana pada wilayah perairan tersebut pun terdapat makhluk hidup atau biota laut. Nah, kondisi air pada perairan tersebut tidak kurang pada skala kurang dari 5. Ya, karena pH kurang dari 5 akan bersifat asam, di mana asam itu bersifat korosif. Jika korosif, maka dapat membunuh makhluk tersebut. Nah, jadi sekalipun berada di lautan, pH dari air laut sendiri yaitu basah, namun bahasanya bukan yang basah pekat, melainkan basah yang berada di rentang 8 mungkin sampai dengan 9 atau tidak 8. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari larutan buffer, merupakan suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH secara ekstrim dari adanya penambahan asam atau basa kuat maupun dari adanya pengenceran. Jadi pembuatan larutan buffer atau larutan penyangga ini bertujuan untuk menjadi suatu bahan penyangga, di mana suatu campuran dari asam apabila ditambahkan dengan asam atau basa kuat, tidak terjadi perubahan keasaman atau pH yang secara ekstrim. Sistem buffer sendiri terdiri dari 2, yaitu asam lemah dengan baja konjugasi atau garamnya, kemudian ada juga basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya. Mekanisme kerja dari buffer yaitu dari adanya penambahan ion OH- atau H+ pada masing-masing reaksi. Pada reaksi asam lemah, maka yang terjadi yaitu perpindahan ion H+, dan sedangkan pada basa yaitu ion OH-, yang mana apabila suatu basa lemah ditambahkan dengan suatu asam lemah ditambahkan dengan konjugasinya, maka ion yang akan bergerak yaitu ion H+. Begitupun sebaliknya.
Jenis larutan buffer. Jenis larutan buffer sendiri terbagi menjadi dua. Setelah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwasannya pada larutan buffer asam atau larutan penyangga asam terbuat dari asam lemah dengan basa konjugasi. Sebagai contoh yaitu CH3COOH atau asam asetat. CH3COOH atau asam asetat merupakan suatu senyawa dari asam lemah ditambahkan dengan H2O atau air yang akan direaksikan, maka hasil produknya yaitu dari reaksi adalah H3O plus CH3COO min, di mana yang menjadi suatu ini adalah asam dan ini adalah sebagai basa konjugasi CH3COO min. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu larutan basa, di mana terbuat dari basa lemah ditambahkan dengan asam konjugasinya. Seperti pada contoh NH3 atau amonia ditambahkan dengan H2O atau air aqueous akan menjadikan OH- plus NH4, di mana yang sebagai basa konjugasi adalah NH4. Amonia. NH3 akan melepaskan OH yang akan menjadi NH4. Selanjutnya, bahan asam atau basa ditambahkan dengan garam. Nomor 1 sebagai contoh yaitu asam lemah ditambah dengan basa konjugasi, yaitu asam asetat plus natrium asetat, di mana asam lemahnya yaitu CH3COOH dan natrium asetatnya adalah sebagai basa konjugasi. Kemudian contoh yang kedua lagi yaitu adanya CH3COONA atau natrium asetat ditambahkan dengan asam fosfat atau H3PO4 dan kalium fosfat. Kemudian ada juga dari asam lemah ditambah dengan basa konjugasinya yaitu kalium difosfat ditambahkan dengan asam oksalat sebagai basa konjugasinya. Penambahan natrium asetat ke dalam larutan untuk meningkatkan ion asetat ekstra, di mana dari asam asetat ini kemudian ditambahkan dengan dari natrium asetat ini ditambahkan dengan di mana asam asetat merupakan asam lemah dan posisi kesetimbangannya cenderung ke kiri. Karenanya konsentrasi ion asetat itu kecil dari CH3COOH ditambah dengan H2O ditambah dengan menjadikan H3O plus CH3COO min. Ini merupakan asam lemah ditambahkan dengan aqua kemudian akan menjadikan ini basa konjugasi di mana ion OH akan berpindah ke ion H3O menjadi H3O, dan untuk ini akan mengurangi ion H-nya dan akan masuk ke sini. Penambahan natrium asetat ke dalam larutan ini untuk meningkatkan ion asetat ekstra. Larutan akan mengandung hal-hal penting seperti banyak asam asetat yang tidak terionisasi, kemudian cukup ion hidrogen H+ untuk membuat larutan yang bersifat asam. Mekanisme kerja buffer dari asam basa, yaitu dengan cara ditambahkan asam kuat. H+ bergabung dengan ion asetat untuk membuat asam asetat. Kemudian ditambahkan basa kuat, yaitu buffer menghilangkan ion OH dengan mereaksikan H+ dari CH3COOH. Akibatnya CH3COO- turun dan CH3COOH naik, karena sebagian besar ion H+ masuk baru dihilangkan ketika pH tidak dan juga pH tidak dapat dihilangkan lagi. Kemudian contoh selanjutnya yaitu adanya NH3 plus H2O bereaksi menjadi OH- plus NH4. Amonia merupakan basa lemah dan posisi kesetimbangannya cenderung ke kiri, sehingga proses reaksinya berada di sebelah kiri. NH3 amonia ditambah dengan H2O melepaskan ion OH menjadikan dengan hanya menambahkan di sini jadi NH4. Penambahan amonium klorid ke dalam larutan ini untuk meningkatkan ion amonium. Solusinya yaitu dengan banyaknya ion amonium dari amonium klorid, yaitu dengan cukup tersedianya hidroksida untuk membuat larutan basa. Penambahan asam atau basa kuat. Penggunaan materi asam basa kuat tidak dianjurkan untuk dijadikan sebagai larutan penyangga atau buffer. Hal ini karena material asam basa kuat akan berdisosiasi membentuk konjugat yang lemah. Jadi, pada dasarnya
Pembuatan larutan buffer tidak disarankan dengan menggunakan asam atau basa kuat. Contoh dari asam atau basa kuat yaitu tertera pada gambar. Pada asam kuat terdapat HCl, HNO3, dan lain sebagainya. Pada asam lemah tertera asam fluorida, HCN, CH3COH, dan lain sebagainya. Kemudian pada basa lemah sendiri yaitu tertulis NH3, AlOH3, FeOH2, dan lain sebagainya, serta basa kuat yaitu LiOH dan NaOH, KOH, dan lain sebagainya. Persamaan Henderson-Hasselbalch. Untuk setiap asam lemah Ha, persamaan disosiasi dan ekspresi Ka adalah dengan cara umum di mana pH sama dengan pKa plus log, basa dalam kurung konsentrasi basa konjugasi atau asam lemah. Kemudian untuk pOH sendiri yaitu pKa ditambahkan dengan log dalam kurung konsentrasi asam konjugasi atau lemah basa lemah. Kapasitas penyangga dan rentang penyangga. Kapasitas penyangga adalah ukuran penyangga yang kemampuannya untuk mempertahankan pH setelah penambahan asam atau basa kuat. Kapasitas pada akhirnya bergantung pada konsentrasi komponen, baik konsentrasi absolut maupun relatif. Kapasitas penyangga dan rentang penyangganya, yaitu semakin tercampur komponen buffer, maka semakin besar kapasitasnya. Pada buffer 1 sebagai contoh dengan penyangga buffer 2, yaitu perbedaannya berada pada molaritas, di mana semakin besar komponen buffer yang tercampur pada kapasitas molaritasnya, maka kapasitasnya pun semakin besar. Kapasitas penyangga dan rentang penyangga, perbandingan presentasi perubahan rasio konsentrasi komponen untuk buffer pada rasio awal yaitu berbeda. Tertera yaitu 1 mol konsentrasi Ha ditambah dengan 1 mol konsentrasi amin ditambahkan dengan 0,01 mol konsentrasi OH ke 1 liter dari larutan penyangga untuk pembuatan perubahan 2%. Perubahan rasio konsentrasi lebih dari 2 kali lebih besar ketika konsentrasi awal komponen sangat berbeda. Kapasitas penyangga buffer memiliki kapasitas tertinggi bila konsentrasi komponennya sama, yaitu amin per konsentrasi Ha sama dengan 1. Buffer yang pH-nya sama dengan atau mendekati pKa, komponen asamnya, memiliki kapasitas tertinggi untuk konsentrasi tertentu. Untuk menentukan suatu konsentrasi A dengan keasaman pH sama dengan pKa plus log, sama dengan pKa plus log 1. Log 1 sama artinya dengan 0, atau 10 pangkat 1 sama dengan 0. Kemudian semakin jauh rasio konsentrasi dari 1, maka semakin kurang efektif pula dari buffer. Karena pada rumusnya untuk penentuan pH sama dengan pKa plus log 1, pangkat 10 sama dengan pKa plus 1. Maka dapat ditentukan bahwasannya untuk menentukan pH yaitu dengan rumus ini. Karena log 10 sama dengan plus 1 dan log 0,1 sama dengan 0. Step pembuatan larutan penyangga atau larutan buffer, yaitu yang pertama menentukan pasangan asam basa konjugasi. Pilih pKa yang terdekat dengan pH yang diinginkan. Kemudian menentukan rasio pH yang diinginkan, di mana penentuan dari persamaan Henderson dan Hasselbalch tadi. Setelah itu, pilih konsentrasi buffer dan hitung jumlah konsentrasinya. Untuk sebagian besar aplikasi laboratorium, konsentrasi 0,05 molar hingga 0,5 molar adalah hal yang paling sesuai. Kemudian baru dapat mencampur tambahan buffer sesuai dengan yang diinginkan. Untuk part 1 telah selesai, kita melanjutkan untuk part yang kedua, yaitu tentang kekuatan asam basa dan pH larutan. Suatu zat dapat berlaku sebagai asam maupun basa atau tidak menunjukkan kedua sifat tersebut. Hal ini terjadi apabila suatu bahan tersebut kita larutkan dalam air, maka dapat menjadi suatu larutan asam ataupun basa. Kekuatan asam tergantung pada kemampuannya untuk menyumbangkan proton. Maksud dari protonnya yaitu menyumbangkan ion H atau OH-. Kekuatan asam tergantung pada sifat pelarut, suhu, dan struktur molekul asam. Kali ini kita akan mempelajari tentang hibrida bukan logam, asam okso, senyawa, dan ion logam terhidrasi. Sifat molekul dan kekuatan asam.
Untuk yang pertama yaitu hibrida bukan logam. Hibrida umumnya dinamai senyawa biner yang menyumbangkan ion hidrogen H-. Setiap unsur dalam tabel periodik kecuali beberapa gas mulia dapat membentuk suatu atau lebih hibrida. Senyawa-senyawa ini dapat diklasifikasikan di dalam 3 kelompok menurut sifat-sifat ikatan kimianya. Hibrida yaitu yang pertama hidra salin, dua hidra kovalen, dan yang ketiga hidra interstitial. Faktor penentu sebuah proton dapat dilepaskan dari non-logam hibrida yaitu adanya keelektronegatifan pusat bukan elektron dan juga kekuatan ikatan E sampai dengan H. Sifat dari asam okso mengandung hidrogen, oksigen, dan satu elemen lain dari E yang menduduki posisi sentral. Semua asam okso memiliki atom H, asam yang terikat pada atom O, sehingga panjang ikatan tidak terlibat. Dua faktor lain yang menentukan kekuatan asam dari okso yaitu keelektronegatifan pusat bukan non-logam E ataupun jumlah atom O di sekitar O. Sifat molekul kekuatan asam okso yaitu dari kekuatan meningkat dengan keelektronegatifan E. Semakin banyak keelektronegatif E adalah semakin polar ikatan OH dan semakin mudah pula H+ menjadi hilang. Kemudian asam okso dengan jumlah atom O berbeda. Kekuatan asam meningkat dengan jumlah atom O atau ON. Kemudian semakin banyak atom O yang ada, semakin besar pergeseran kerapatan elektron dan semakin mudah ion H+ menjadi lepas. Kemudian sifat dan molekul dari logam ion terhidrasi. Larutan berair dari ion logam tertentu bersifat asam, karena ion H+ terhidrasi pada air. Jika ion logam Mn+ atau magnesium kecil dan bermuatan tinggi, maka kerapatan muatannya tinggi menarik kerapatan elektron yang cukup dari ikatan OH, molekul air yang terikat, sehingga H+ dapat dilepaskan. Kemudian, oksida merupakan senyawa kimia yang mengandung setidaknya satu atom atau oksigen yang lebih dari unsur rumus kimianya. Oksida dapat diklasifikasikan menjadi asam, basa, atau amtofer. Oksida non-logam yang bilangan oksidasi unsurnya tinggi akan bersifat asam, misalnya N2O5 atau SO3. Maka sifatnya asam dan akan bersifat korosi. SO3 dan N2O5 dapat kita temui pada limbah hasil dari industri. Oksida bukan logam yang bilangan oksidasinya unsurnya rendah, yang termasuk contoh yaitu CO dan NO, tidak menunjukkan sifat asam yang terukur. CO atau karbon oksid dan juga NO pun terkadang masih kurang baik untuk kita nikmati, teman-teman. Kemudian, oksida amtofer merupakan oksida yang dapat bertindak sebagai asam atau basah dalam reaksi untuk menghasilkan garam maupun air. Berilium oksida dan beberapa oksida logam, misalnya Al2O3, kemudian dalam golongan 3A dan 4A merupakan amtofer sebagai basis, dan ini merupakan sebagai asam. Ini sebagai basa dan ini sebagai asam. Reaksi antara oksida asam dan basa dan reaksi antara oksida basa dan asam atau saya ulangi untuk sebaliknya, menyerupai reaksi asam basa normal karena produknya adalah garam dan juga air. Sifat asam basa dari larutan garam. Garam adalah senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi antara asam maupun basa. Contoh dari garam yaitu adanya pencampuran asam kuat dengan basa kuat, ya teman-teman. HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O, di mana terdapat contoh lagi yaitu dari HCN plus KOH menjadi KCN plus H2O. Ini terdapat bentuk reaksi, bentuk tanda panah, mohon maaf saya kurang teliti untuk menambahkannya. Kemudian dari HBr ditambahkan dengan NH3 maka menjadi NH4Br. Karena garam mengandung dua ion, yaitu pH larutannya berpotensi dipengaruhi oleh anion maupun kation, atau bahkan keduanya. Sifat asam basa larutan garam atau klasifikasinya dapat digolongkan menjadi seperti ini. Garam menghasilkan larutan netral apabila asam kuat ditambahkan basa kuat. Kemudian menjadi larutan asam apabila asam kuat dengan basa lemah. Kemudian menjadi larutan basa apabila asam lemah ditambah dengan basa kuat. Kemudian garam kation asam lemah dan anion lemah apabila suatu asam lemah ditambahkan lemah maka menjadi asam atau dasar.
Setelahnya yaitu bagaimana cara menghitung pH larutan garam dapat bersifat asam, basah, maupun netral, sehingga perlu dilakukan perhitungan pH larutan. Ini akan dilakukan dengan cara yang persis sama dengan menghitung pH larutan pada asam molekul lemah atau basa molekul lemah. Ini adalah contohnya bagaimana cara menghitungnya, yaitu K merupakan kation dari HF. Kesetimbangan asam basa dan kesetimbangan kelarutan dari ionik. Selanjutnya yaitu kesetimbangan asam basa dan kelarutan ionik. Apa itu ion kompleks? Ion kompleks merupakan ion sederhana yang terdiri dari satu atau beberapa atom yang terikat. Ion kompleks terdiri dari ion logam pusat yang terikat secara kovalen pada dua atau lebih anion atau molekul yang disebut juga dengan ligan. Contoh ligan ionik adalah hidroksida atau OH, kemudian klorida atau Cl, dan cyanida ion. Ligan molekular adalah air, karbon monoksida, dan amonia. Pembentukan ion kompleks dapat terjadi ketika garam seperti MnO32 dilarutkan dalam air, maka ion kompleks akan terbentuk dengan air sebagai ligan di sekitar ion logam. Kemudian, pembentukan ion kompleks juga dapat terjadi dalam banyak kasus. Ketika kita memperlakukan kation terhidrasi dengan larutan ligan lain, maka molekul air terikat akan diganti. Dan Kc dapat dinyatakan dengan konstanta kesetimbangan baru yang disebut dengan formasi konstan atau Kf. Berikut adalah gambar atau bagaimana tentang formasi konstan dari senyawa kompleks, ion kompleks pada suhu kamar. Pada senyawa ion kompleks AgNH32+, maka untuk bentuk reaksinya yaitu menjadi Ag+ ditambah dengan 2NH3, menjadikan dengan AgNH32+. Formasi konstannya atau Kt-nya yaitu 1,5 dikali 10 pangkat 7. Berlaku untuk selanjutnya. Kemudian ion kompleks dan kelarutan endapan. Ligan akan meningkatkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut jika membentuk ion kompleks dengan kation. Untuk melihat pengaruh pembentukan ion kompleks terhadap kelarutan FeS, kita tambahkan kedua persamaan. Selanjutnya yaitu kalikan konstanta kesetimbangannya. Kemudian disosiasi keseluruhan dari FeS menjadi ion meningkat pesat dan keberadaannya pada ligan. Kemudian yang terakhir yaitu kesetimbangan asam basa dan kesetimbangan dari kelarutan. Ekspresi produk dari ion Ki-Sp di dalam air. Senyawa ini membentuk ion sebagai produk. Ki merupakan ion mewakili produk dari konsentrasi molar ion yang dipangkatkan dengan koefisien stokiometrinya. Sebagai contoh, PbF2 merupakan senyawa solid direaksikan yang menjadi produk dari reaksi Pb2 plus 2F-men. Untuk setiap kesetimbangannya, kita dapat menulis hasil dari bagi reaksinya. Dari QC, QC, PP2 plus F2 menjadi reaksi PBF2, kemudian untuk QC, PBF2, PP menjadi seperti ini. Secara sederhana, kita dapat menulis hasil kali ion seperti ini. Ketika larutan jenuh mulai numerik mencapai nilai konstan yang disebut sebagai konstanta hasil kali kelarutan dari Ksp, maka dapat tertera sebagai berikut. Konstanta hasil kelarutan merupakan hasil kali kelarutan molar dari ion-ion dalam larutan jenuh yang dipangkatkan ke pangkat yang sesuai. Secara umum, konstanta hasil kali kelarutan atau Ksp adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut atau hampir tidak larut. Ksp hanya bergantung pada suhu, bukan pada ion individu konsentrasi. Berdasarkan aturan kelarutan, AgCl tidak larut, tetapi jika beberapa AgCl padat ditempatkan dalam air, maka jumlah yang larut sangatlah kecil. Pengaruh ion umum. Dari prinsip Le Chatelier, penambahan dari ion sejenis menunjukkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut. Kristal dari kalsium oksalat atau CaC2O4 akan dilarutkan dalam air murni untuk menetapkan kesetimbangannya. Sebagai contoh adalah rumus seperti berikut. Untuk prediksi formasi endapan.
Salah satu dari kondisi berikut mungkin tidak jenuh maupun larutan jenuh. Untuk larutan yang lewat jenuh didapatkan hasil seperti ini. AgCls merupakan produk dari Ag plus Cl- menjadi QSP Ag plus Cl-. Untuk larutan yang tidak jenuh, Q kurang dari KSP, konsentrasi Ag plus C sama dengan 0, konsentrasi Cl- juga 0, kurang dari 1,6 kali 10 pangkat minus 10, maka tidak akan terbentuk suatu endapan. Untuk larutan jenuh, Q sama dengan KSP dari konsentrasi Ag+, konsentrasi Cl- sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 10, tidak ada endapan akan terbentuk. Untuk larutan yang lewat jenuh, jika Q lebih dari KSP, Ag, konsentrasi Ag 0, konsentrasi Cl- 0, lebih dari 1,6 kali 10 pangkat 10, maka AgCl akan membentuk suatu endapan sampai produk dari konsentrasi ionik adalah sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10. Oke, this is the last part of my sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.